Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Harapan ibu kalian dalam keadaan seperti ini tetap menjaga protokol kesehatan. Oke anak-anak, selamat bertemu pada kesempatan ini dalam materi penataan produk. Kali ini ibu akan menjelaskan SOP. SOP itu adalah standar operating procedure, ya. Apa coba yang namanya SOP itu? SOP itu adalah merupakan suatu standar atau acuan yang telah dilakukan dalam suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan perusahaan, terutama di dalam retail, ya. Jadi ada yang disebut dengan SOP itu secara umum, yang tadi ibu katakan itu sebagai standar atau pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai satu tujuan di dalam organisasi. Nah, sedangkan SOP penataan produk itu lebih khusus lagi. Nah, SOP penataan produk itu adalah merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan penataan produk di supermarket. Jadi artinya dalam menjalankan kegiatan penataan produk itu lebih terperinci sesuai dengan acuan yang sudah ditetapkan pada perusahaan supermarket. Misalnya kalau standar operating procedure di Alfa ya seperti ini misalnya. Kalau misalnya standar operating di Indomaret seperti ini. Nah, itu setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Oke, tujuannya adalah supaya di dalam kegiatan usahanya itu lebih dapat meningkatkan omset penjualan. Itu tujuan yang utamanya. Jadi kita harus menjalankan kegiatan sesuai dengan acuan. Nah, misalnya tahapannya apa saja yang harus dilakukan dengan tujuan supaya itu bisa menarik perhatian dan bisa menimbulkan keinginan, juga menimbulkan pertukaran, dan yang terakhir itu supaya bisa memuaskan konsumen. Nah, itu kira-kira kalau SOP di penataan produk. Oke, baik, lanjut ya anak-anak, coba tolong diperhatikan. Sekarang tujuan dari SOP itu apa sih tujuannya kira-kira? Itu ada beberapa poin, ada 5 tujuannya kalau kita perinci ya. Yang pertama yaitu menjaga konsistensi dan kinerja. Nah, jadi dengan acuan yang sudah diterapkan pada perusahaan retail, maka semua karyawan itu bisa melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dengan jelas setiap peran dan fungsi dalam organisasi. Jadi maksudnya di dalam suatu perusahaan anak-anak ya. Nah, misalnya seseorang diberikan satu tugas, misalnya ini bagian marketing, ini bagian penjualan, ini bagian pembelian. Nah, dengan tugasnya masing-masing, maka semua karyawan itu bisa melaksanakan sesuai job yang diberikan kepada masing-masing. Gitu, maksudnya seperti itu. Karena di dalam organisasi jelas itu ya, harus ada pembagian tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing, supaya hasilnya bisa memuaskan sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi artinya tidak terjadi kesalahpahaman, kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawabnya. Oke, kita lanjut yang ketiga, untuk memperjelas alur kerja ya, wewenang dan tanggung jawab. Seperti tadi ibu katakan misalnya alur kerja, tugas dan tanggung jawab. Contohnya si A diberikan tugas bagian administrasi atau bagian kasir. Nah, sudah jelas kasir tugasnya apa saja dan wewenangnya seperti apa, dan juga tanggung jawabnya untuk kasir. Nah, jadi tidak akan terjadi kesalahpahaman atau kesimpangsiuran antara tugas masing-masing.
Jadi masing-masing bekerja sesuai tugas yang diberikan. Kemudian tanggung jawabnya penuh atas pekerjaan yang diberikannya, tuh ya. Nah, kemudian yang keempat, melindungi usaha dari kesalahan administrasi. Jadi kalau misalnya di dalam perusahaan itu sudah ditugaskan ini bagian administrasi, ini bagian misalnya di lapangan, bagian pembukuan, itu jelas sudah masing-masing memiliki tugas, ya. Contohnya di dalam administrasi, apa sih administrasi? Semua pencatatan, ya, di dalam kegiatan penjualan pada satu retail. Nah, itu dikerjakan oleh bagian administrasi. Contohnya misalnya bagian stock of name. Nah, itu ada petugasnya. Misalnya setiap departemen nanti melaksanakan kegiatan stock of name dan dilaporkan kepada atasannya lagi. Nah, itu ya yang dimaksud dengan melindungi usaha dari kesalahan administrasi. Jadi jelasnya begini, kalau sudah ada juklaknya, ada acuannya, oh ini harus begini. Jadi seorang karyawan itu tidak akan susah, tidak akan pusing memikirkan apa ya yang harus dikerjakan, karena sudah ada job description-nya gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang yang kelima, yang terakhir ya. Untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, atau juga pemborosan gitu. Karena sudah ada juklaknya yang disebut SOP itu, jadi harus melakukannya sesuai dengan acuan yang sudah dibawakan tadi. Jadi setiap karyawan itu jarang sekali melakukan kesalahan karena sudah ada acuannya. Jadi tidak akan membuang waktu untuk berpikir ini harus begini, tak usah, karena sudah ada bagian ini yang harus dikerjakan gitu, ya. Jadi untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan, aduh gimana ya mengerjakan ini, aduh gimana ya. Nah, tidak akan seperti itu karena sudah ada acuannya. Oh ini harus begini, oh ini harus begini, seperti tadi yang Ibu katakan. Ini bagian administrasi tugasnya apa? Bagian pramuniaga misalnya melayani konsumen dengan baik. Itu ya, contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, fungsinya ya. Fungsi daripada SOP. Apa saja sih fungsi dari SOP itu? Nah, coba kamu perhatikan. Yang pertama, karena ada SOP, ada acuannya, akan lebih memperlancar tugas pegawai. Jadi pegawai nggak pusing-pusing, oh ini bagian saya ini. Nah, karena sudah tahu ini bagiannya, jadi tinggal melaksanakan. Nah, kemudian yang keduanya, dasar hukum jika ada penyimpangan. Kalau sudah ada aturannya, karena kan di setiap perusahaan itu ada tata tertib perusahaan misalnya ya, yang harus dilaksanakannya begini. Nah, jadi andai kata ada yang melanggar aturan, nah itu akan lebih mudah untuk diatasinya ya. Lanjut sekarang yang ketiga, yaitu mengetahui dengan jelas segala hambatan. Jadi dengan adanya acuan yang sudah ditetapkan, yang sudah dibakukan di perusahaan tersebut, maka gejala-gejala atau hambatan itu akan ada gambaran gitu ya. Apa sajanya, kalau seperti ini hambatannya apa? Kalau gejala ini, kalau misalnya kita melaksanakan ini, oh hambatannya ini. Jadi lebih mudah lagi ya. Lanjut yang keempat ya, mengarahkan pegawai untuk disiplin. Nah, jadi kalau sudah ada aturannya, ada standarnya, nah pegawai itu akan lebih disiplin. Misalnya ya, biasanya di perusahaan retail itu masuknya misalnya jam 8, nah setengah 8, 7.30 harus sudah datang di tempat, kemudian mempersiapkan, kemudian biasanya berdoa bersama. Nah, itu sudah merupakan satu kebiasaan, misalnya berdoa bersama. Nah, ada briefing pagi misalnya. Nah, lalu nanti jam 8 pas siap buka toko. Gitu. Jadi dengan adanya acuan-acuan yang sudah ditetapkan seperti itu, akan lebih mudah bagi karyawan juga. Iya, akan lebih
mematuhi aturan, jadi lebih disiplin. Jadi kalau saya kesiangan, berarti saya nanti tidak bisa masuk, atau ada tapi tidak diakui gitu ya. Kalau misalnya ada acuan atau ketetapan yang sudah ditentukan di situ. Ya, jadi itu akan mendidik ya dan membiasakan karyawan itu lebih disiplin. Oke, yang kelima, pedoman dalam menjalankan pekerjaan rutin. Nah, jadi setiap karyawan itu sudah terbiasa menjalankan kegiatan rutinnya. Setiap harinya masuk jam berapa, berpakaian yang rapi, terus apa saja yang harus dikerjakan setiap harinya. Nah, itu sudah biasa kalau sudah ada acuan yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, keuntungannya apa saja? Keuntungan perusahaan menerapkan SOP. Nah, diantaranya 1, pedoman, ya, jelas ya. Nah, dengan adanya pedoman, pada satu perusahaan, itu akan lebih mudah untuk mengoperasionalkan apa yang harus dikerjakan di perusahaan tersebut. Ya, seperti halnya SOP penataan produk yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi ya dan pengawasan, juga menjadikan pekerjaan menata produk itu dapat terrealisasikan dengan konsisten karena sudah ada tadi pedomannya itu. Tinggal melaksanakan. Ini pedoman, kita pahami, kita pelajari, kita aplikasikan. Nah, itu ya pada kenyataan. Nah, yang sebenarnya seperti apa nih yang harus kita lakukan? Oke, yang keduanya, percaya diri. Jadi dengan adanya pedoman, dengan adanya SOP tadi atau standar operating procedure ya, setiap petugas atau para petugas itu akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerjanya. Kenapa? Karena setiap karyawan sudah mengetahui apa yang menjadi tugasnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Nah, jadi lebih percaya diri aja gitu ya, tidak akan ragu-ragu karena sudah ada standarnya yang harus dilakukan oleh setiap karyawan sesuai dengan tugas yang diberikannya. Oke, lanjut yang ketiga ya. Keuntungan yang ketiga itu adalah SOP itu sebagai alat pelatihan. Nah, maksudnya begini, sebagai alat pelatihan. Ketika seseorang atau seorang karyawan ya diberikan salah satu tugas, misalnya bagian pramuniaga. Sebelumnya kan di briefing dulu, diberikan apa sih yang langkah-langkah yang harus dikerjakan itu misalnya. Nah, jadi seorang karyawan tuh betul-betul sudah memahami itu, apa yang harus dikerjakannya. Itu udah satu kali kita lakukan dan seterusnya ya semakin kesini semakin lebih terampil gitu maksudnya ya, alat pelatihan di sini. Jadi dengan adanya standar itu, oh saya harus melakukan seperti ini satu kali, oh iya sudah mengerti dilakukan. Nah, dan seterusnya itu pasti sudah mahir gitu ya, karena dengan adanya standar yang ditetapkan pada perusahaan retail tersebut ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, dan kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti boleh ditanyakan pada sesi berikutnya. Nah, dan terakhir Ibu tidak lupa semangat kalian walaupun kita belajarnya tetap masih daring, dan kita harus selalu berdoa agar kita selalu sehat, dan juga mudah-mudahan bencana dunia ini ya, COVID-nya tuh cepat berlalu ya. Oke, supaya nanti kita tidak penasaran pengen tatap muka lagi ya, karena ibu juga udah kangen sama kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas semua perhatiannya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.